Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di channel Lauda Rahim bin Ali. Hari ini kita akan membahas terkait kerjasama pemerintah DKI, pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah Provinsi NTT terkait kerjasama pengadaan sapi. Kalau saja pemerintah Indonesia berpikir untuk kepentingan rakyat, maka sungguh banyak manfaatnya dilihat dari kerjasama ini. Tidak ada lagi sapi impor atau produk-produk impor. Semua bisa dimanfaatkan oleh peternak yang ada di daerah Kupang. Sapi-sapi di daerah Kupang cukup bagus. Dan ini perlu mendapat perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sehingga peternak sapi bisa maju, peternak sapi bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama antar provinsi, baik pemerintah Provinsi DKI maupun pemerintah Provinsi NTT. Oke, biasanya sebelum video ini saya akan membawakan kata-kata hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong kepada kesesatan dan permusuhan. Al-Qur'anul Karim. Oke, kita lanjut lagi di channel Lauda Rahim bin Ali. Kita membahas kerjasama pengadaan sapi antara pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah Provinsi NTT. Saya akan membacakan seperti dilansir dari suara.com. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembelian 2.000 sapi dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kualitas daging yang dipesan dianggap baik dan bahkan kualitas unggulan. Kerjasama ini direalisasikan dengan adanya Memorandum of Understanding oleh Badan Usaha Milik Daerah DKI, yaitu Perusahaan Daerah Dharma Jaya, dengan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT, yakni PT Flobamor, dalam rangka pemenuhan daging sapi dan sapi hidup berkualitas mutu baik asal Kupang. Dalam penandatanganan Memorandum of Understanding, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Gubernur NTT Victor Laiskodat menyaksikan proses penandatanganan kerjasama antara Dirut Perusahaan Daerah Dharma Jaya Raditya Endra Budiman dengan Dirut PT Flobamor Agustinus Jadriano Biko Pokotei di Balai Kota DKI Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Anies menjelaskan kerjasama ini juga menjaga dan bertujuan kestabilan dan penyediaan kebutuhan protein hewani di kota Jakarta. Dagingnya juga disebutnya tak hanya unggulan tapi juga lebih baik dari kualitas impor. Jadi sapi asal NTT ini berbobot besar dan dagingnya itu lebih berkualitas unggulan, berkualitas bagus, lalu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan di Jakarta. Intinya kualitas daging asal Kupang ini termasuk yang terbaik dibanding dengan daging impor, kata Anies usai acara. Anies pun menyatakan terima kasih kepada masyarakat NTT hal ini karena mereka telah bekerja keras untuk mengembangbiakan ternak sapi yang kemudian manfaatnya dirasakan di Jakarta. Kami menyampaikan terima kasih karena telah membantu memenuhi daging di ibu kota. Kerjasama
diharapkan bisa diperluas dan bisa diwujudkan melalui pola kerjasama yang sesuai dengan porsinya. Selanjutnya, perusahaan daerah Dharma Jaya akan memberikan secara simbolis PO pembelian sapi sebanyak 2.000 ekor dan daging sapi sebanyak 4 kontainer. Harapannya pemerintah Provinsi NTT dan PT Flow Bamor mendapatkan alokasi 30.000 ekor sapi dari total 60.000 ekor sapi tahun depan untuk kebutuhan Idul Adha dan lainnya. Kerjasama ini juga diharapkan bisa membuka kesempatan penjualan daging sapi, ayam, telur untuk wilayah NTT serta Indonesia Timur lainnya. Saudaraku semua, sahabat warganet yang saya hormati, kalau saja pemerintah kita, baik dari pusat sampai daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat peternak, tentunya penandatanganan kerjasama pemerintah DKI dengan pemerintah NTT ini patut kita dukung. Kerjasama ini karena saya melihat dari aspek bagaimana membangun perekonomian rakyat, bagaimana membangun peternak yang ada di daerah-daerah, sehingga mereka tidak lagi susah untuk bagaimana menjual ternak mereka, baik dagingnya maupun sapi dalam keadaan hidup. Kerjasama pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah Provinsi NTT ini sangat luar biasa, karena dari kerjasama ini para petani ternak semakin bergairah, dan ini bisa memberikan kepada yang lain untuk bisa ikut dalam usaha peternak sapi. Manfaat berikutnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia. Kerjasama pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah Provinsi NTT adalah langkah maju untuk membangun ekonomi kedua pemerintah, baik pemerintah Provinsi DKI maupun pemerintah Provinsi NTT. Kalau saja, sekali lagi, kalau saja semua pemegang amanah ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, berpikir bagaimana membangun ekonomi para peternak ini, maka tidak lagi ada yang namanya impor daging. Karena di dalam negeri juga memberikan kualitas terbaik. Bukti saja kerjasama Provinsi DKI dengan provinsi, pemerintah Provinsi NTT atas sapi yang ada di NTT berkualitas cukup tinggi, melebihi kualitas yang ada seperti yang selama ini banyak daging yang kita impor dari luar. Banyak hal sekali yang memang cukup memberikan harapan kepada para peternak, sehingga kalau ini semua dilakukan di seluruh Indonesia, saya yakin peternak sapi maupun peternak ayam maupun yang lain-lain bisa dikerjasama dengan sesama antar pemerintah, maka Indonesia merupakan kekuatan pasar yang paling besar. Berpikirlah untuk rakyat, berpikirlah untuk ekonomi rakyat, karena rakyat mengharapkan pikiran-pikiran terobosan bagaimana membangun ekonomi rakyat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.